Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Yaitu kemarin kita sudah sempat melihat video tentang ayat jurnal penyesuaian. Dan pada pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah memberikan soal latihan. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, kita akan membahasnya bagaimana cara mengerjakannya. Terakhir waktu praktik kita sudah mencapai di neraca saldo. Kalau belum dirubah, nama sheet-nya kita rubah dulu. Sebelum kita lanjutkan ke sheet berikutnya. Kita buat sheet baru. Kita ganti menjadi AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Kita bisa ngambil formatnya dari jurnal umum. Silakan kalian blok, kemudian kalian copy ke sheet baru kalian. Untuk judulnya dirubah menjadi ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk proses pengerjaannya sama persis langkahnya seperti menginput ke dalam jurnal umum. Kalian bisa menggunakan namanya nanti yaitu form. Nanti kalian tinggal masukkan tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kreditnya. Itu salah satu caranya. Sebelumnya, masukkan dulu rumusnya. Insert function, kategorinya lookup and reference, cari VLOOKUP. Kalau sudah, ini kita masukkan di kolom C6, kolom nomor akun. Kemudian table array-nya kita cari sheet daftar akun, kemudian kalian blok. Di sini muncul daftar akun karena sebelumnya pernah kita beri nama untuk tabel ini. Kolom index number-nya yang mau kita ambil adalah nama akunnya. Di tabel ini, di kolom ini ada dua kolom, kolom nomor dan kolom nama. Yang mau kita ambil adalah nama akun, sehingga yang kita butuhkan adalah kolom kedua. Dan lookup-nya adalah false atau null. Oke. Kemudian kita kira-kira saja kita tarik ke bawah. Ini adalah cara lain untuk mengerjakannya. Untuk penyesuaian semua tanggal menggunakan tanggal akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember. Kita bikin border dulu. Baik. Sekarang saya jelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaiannya. Kenapa ada ayat jurnal penyesuaian? Itu terjadi ketika di akhir periode data yang ada di daftar kita, yang ada di buku kita, yang ada di laporan kita, tidak sesuai dengan keadaan fisiknya. Kita bahas satu-satu. Contoh yang pertama, perlengkapan. Data kita itu sumbernya adalah neraca saldo. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Sumbernya adalah ini. Di data kita, di laporan kita, perlengkapannya sebesar 500.000. Ini datanya. Ternyata di akhir periode setelah dihitung, kita telah menggunakan perlengkapan sebesar 200.000. Sehingga seharusnya nanti saldo perlengkapan kita bukan lagi 500.000, tapi 500 dikurangin dengan 200. Mengenai adalah 300. Seharusnya di data kita ini, di neraca saldo kita ini harusnya 300.000. Tapi
karena data fisik dan data di laporan kita berbeda, di laporan kita ada 500, ternyata sudah digunakan sebesar 200, maka kita perlu namanya penyesuaian. Penyesuaiannya adalah di saldo kita ini, daftar akun kita ini, cari yang berhubungan dengan perlengkapan. Baik itu di kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4, maupun kepala 5. Di kepala 1, perlengkapan kita ada di 1105, perlengkapan kantor. Kemudian kita cari lagi, ada lagi di kepala 5, yaitu biaya perlengkapan kantor. Yang harus kalian pahamin adalah saldo normalnya. Saldo normal kepala 1 adalah debit, saldo kepala 2 adalah kredit, 3 kredit, 4 kredit, 5 debit. Nah, dalam saldo kita 500.000, dalam soal kita telah digunakan sebesar 200.000. Sehingga 500.000 ini bagaimana supaya bisa berkurang 200? Maka di AJP akun 1105, akun perlengkapan kantor, kita taruh di kredit. Sebesar berapa yang akan kita kurangkan? Yaitu 200.000. Nah, debitnya, pasangannya, cari pasangan yang paling sesuai dengan perlengkapan kantor, yaitu tadi biaya perlengkapan, yaitu 5106. Sebesar 200.000. Ini supaya kita mudah, kita currency saja ke mata uang Indonesia, ke mata uang rupiah. Ini kasus yang pertama, kenapa harus dilakukan penyesuaian. Yang kedua, contoh kedua, beban iklan pada bulan ini telah terpakai 1.900.000. Pendekatannya laba rugi. Ayat jurnal penyesuaian itu ada dua pendekatan. Pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kalian tahu dari mana pendekatan ini? Yang pertama kalian bisa lihat dari soalnya. Ada keterangannya pendekatannya apa? Laba rugi atau neraca. Kalau sudah ada, kalian baru bisa menentukan. Pak, kalau nggak ada, pendekatannya apa? Kalau nanti sama sekali tidak ada, kalian bisa melihatnya dari saldonya. Dari neraca saldo ini, jika yang ada saldonya adalah akun-akun neraca atau akun real adalah akun kepala 1, kepala 2, kepala 3, harta, hutang, dan modal. Jika saldonya adalah saldo neraca, yang ada saldonya di kepala 1, kepala 2, kepala 3 ini, itu adalah pendekatannya neraca. Tapi jika yang ada saldonya adalah kepala 4 atau kepala 5, atau akun-akun nominal, akun laba rugi, maka pendekatannya adalah pendekatan laba rugi. Kita lihat iklan. Iklan ini di saldo kita ada iklan dibayar di muka. Yang kedua ada biaya iklan. Yang ada saldonya adalah ini neraca, tidak ada saldonya. Biaya iklan ada saldonya. Jika di sini tidak ada keterangannya, kalian bisa menentukan, oh ini adalah pendekatan laba rugi karena yang ada saldonya adalah saldo laba ruginya, yaitu biayanya. Di sini keterangannya adalah biaya iklan 3.400.000 di laporan kita. Tapi di soal ternyata selama bulan Desember, bulan ini terpakai 1.900.000. Yang terpakai, ingat, jika keterangannya adalah yang terpakai, sama seperti soal nomor 1, jika keterangannya adalah yang terpakai,
berarti itu adalah biayanya, bebannya, atau pendapatannya. Sekali lagi, jika keterangannya adalah yang terpakai, yang digunakan, berarti itu adalah besarnya biaya, besarnya pendapatan kita. Nah, pada bulan Desember ini, beban yang terpakai 1.900.000. Sedangkan beban kita 3.400.000. Maka penyesuaian yang harus disesuaikan adalah bagaimana saldo kita 3.400.000 ini berubah menjadi 1.900.000, yaitu harus dikurangkan senilai 1.500.000. Maka kita masukkan ke penyesuaian. Jika pendekatan laba rugi, bisa dipastikan biayanya sebelah kredit. Biaya 5103. Pasangannya adalah iklan dibayar di muka 1104. Nominalnya adalah tadi bebannya kita itu harus 1.900.000. Yang di laporan ini harus 1.900.000. Bagaimana beban kita 1.900.000? Maka beban kita harus dikurangkan. Beban dikurang berarti ada di kredit. Besarnya yang harus dikurangin adalah 1.500.000. Debitnya juga sama seperti itu. Yang ketiga, penyusutan gedung bulan ini senilai 10% dari harga perolehan. Harga perolehan adalah harga asetnya. Dalam hal ini adalah gedung, maka harga perolehannya kita lihat akun gedung, yaitu 10 juta. 10% dari 10 juta. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 31 Desember 2016. Penyusutan. Cari yang ada hubungannya dengan penyusutan. Akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan. Akumulasi saldo normalnya adalah 1.500.000 di kredit. Ini saldo normal. Pak, katanya kepala 1 debit. Ada kepala 1 yang spesial. Salah satunya adalah akumulasi penyusutan gedung. Kenapa di kredit? Karena dia adalah sebagai pengurang harga dari gedung. Karena dia sebagai pengurang, maka dia di sisi berlawanan dari saldo normal harta. Maka di sebelah kredit. Jadi yang kalian perlu masukkan pertama biayanya di kolom debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Biaya saldo nomor akunnya 5107. Penyusutan 1203. Besarnya adalah 10% dari harga perolehan, maka 10% dilihat dari harga gedungnya. Ingat, harga perolehan adalah harga gedungnya, bukan akumulasinya. 10 juta dikali 10%, yaitu 1 juta. Selanjutnya, nomor selanjutnya, asuransi yang kadaluarsa atau asuransi yang sudah terpakai senilai 375.000. Kita lihat asuransi. Asuransi ada di 1103 dan biaya asuransi. Nah, yang ada saldonya adalah kepala 1,
maka sudah dipastikan ini pendekatannya adalah pendekatan neraca. Jika pendekatan neraca sama seperti yang nomor 1, biaya ini kalian nominal langsung tuliskan saja di AJP-nya. Berarti nanti nominalnya 375.000. Tapi kalau di sini adalah pendekatannya laba rugi, kalian perlu perhitungkan dulu. Jika yang diketahui adalah besarnya biaya yang terpakai. Jadi tinggal masukkan biayanya, pendekatan neraca biaya debit, pendekatan laba rugi biaya sebelah kredit. Kita masukkan biaya asuransi 5108 dan 1103. Langsung masukkan saja nominalnya 375.000. Yang terakhir, beban gaji bulan ini akan dibayar pada periode berikutnya senilai 250.000. Dicari, ada biaya gaji, ada di kepala 1 tidak ada, adanya kepala 2 utang gaji. Berarti kita tinggal masukkan biaya gaji terhadap utang gaji. Nomor 101 dan 2103. Karena hutangnya adalah 250.000. Oke, selesai. Kita bisa hitung nominal jumlahnya dengan menggunakan rumus sama dengan SUL. Tinggal ditarik, kemudian kita bikin bordernya kembali. Baik, itu langkah menginput AJP. Jika masih ada kendala, saya yakin masih banyak yang bingung kenapa akunnya ini, kenapa nominalnya seperti ini. Ini adalah pertama, nanti kita akan ada banyak-banyak latihan soal AJP, khususnya nanti untuk di manualnya, di prakteknya, bukan di spreadsheet-nya. Nanti kita akan ulik lebih jauh pemahaman kalian mengenai AJP. Tapi bisa dapat saya simpulkan, ayat jurnal penyesuaian dibuat ketika ada perbedaan, ada selisih antara laporan kita, data di catatan kita, khususnya ini dalam hal ini adalah nota saldo, dengan kondisi di lapangan, kondisi fisiknya ada perbedaan. Jadi perlu dibuat namanya ayat jurnal penyesuaian. Kenapa harus di akhir periode? Karena biasanya kita menghitung realnya di akhir periode. Misal total iklan selama bulan ini kita akumulasikan, kita hitung di akhir bulan, kita tentukan, baru kita buat penyesuaiannya. Biaya-biaya yang kita keluarkan, biaya listrik, biaya lain-lain, kita akumulasikan di akhir bulan sehingga kita tahu total biaya di bulan tersebut. Jadi makanya AJP ini dibuat di akhir periode. Kemudian pendekatannya ada dua, pendekatan neraca maupun pendekatan laba rugi. Bisa dilihat dari keterangan soalnya, seperti soal nomor 2, atau kalian bisa lihat dari nota saldonya. Karena ini latihan, pendekatannya ada yang pendekatan laba rugi, ada yang pendekatan neraca. Tapi jika dalam kondisi realnya suatu perusahaan harus menggunakan satu pendekatan dalam satu jurnalnya. Misalkan AJP dia adalah pendekatan yang neraca, bisa dipastikan satu laporan ini adalah pendekatannya neraca.
Jadi harus konsisten. Ada namanya prinsip akuntansi yaitu konsisten, di mana setiap laporan itu harus konsisten. Tidak bisa kita mencampur adukan beberapa pendekatan. Jika mau ada perubahan pendekatan dilakukan di periode berikutnya. Tapi ini karena sebagai latihan, ada dua macam pendekatan yang ditampilkan dalam soal. Jika yang muncul akun-akun neraca, akun real, kepala 1 sampai kepala 3, maka pendekatan yang neraca, cara menjurnalnya adalah biayanya di debit. Kemudian jika pendekatan laba rugi, yaitu adalah akun-akun nominal, kepala 4 maupun kepala 5. Cara menjurnalnya adalah biayanya di sebelah kredit. Itu awalnya. Untuk nominalnya, nanti disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang ada di soal. Kita ingat, penyesuaian itu adalah mencari besarnya biaya atau pendekatan pada bulan ini. Jika sudah ketahuan penggunaan perlengkapan, berarti ini adalah biaya yang diperlukan dalam akun perlengkapan pada bulan ini. Tapi bisa saja kalimatnya adalah perlengkapan yang tersisa pada bulan ini. Nah, berarti kita harus minta dulu berapa yang kita pakai, kemudian biaya iklan pada bulan ini yang terpakai. Berarti itu adalah jumlah biayanya. Biaya yang pada bulan ini yang harusnya pada neraca saldo. Bisa juga kalimatnya, berapa besarnya iklan. Beban iklan pada bulan ini tersisa. Nah, ada yang terpakai, ada yang tersisa. Nah, itu beda lagi nanti perhitungannya. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan bahas di soal-soal berikutnya, khususnya di manual. Untuk saya adalah bagaimana proses menginputnya. Proses menginputnya pada umumnya sama dengan jurnal umum kalian yang pernah kalian buat. Kalian bisa menggunakan Google Form, bukan Google Form, maaf, pakai rumus form. Bisa seperti yang tadi saya buat. Kalian cukup masukkan rumus VLOOKUP, kemudian masukkan nomor akunnya di nomor akun, atau bisa juga pakai yang jurnal umum model kedua. Seperti ini, sama. Silakan dikerjakan sesuai dengan langkah kerja yang telah saya buat. Jika sudah, di-upload kembali soft copy-nya, file data kalian di Google Classroom masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di media komunikasi yang ada baik di WA ataupun di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.